Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Jana Veronica dengan NPM 2215061037. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang saya pelajari pada mata kuliah kecerdasan buatan. Jadi, kita langsung masuk ke materinya. Apa itu AI atau Artificial Intelligence? Jadi, kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah suatu cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan mesin yang mampu melakukan tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia. Ini tuh termasuk pemrosesan bahasa alami, pengenalan pola, pengambilan keputusan, dan juga pemecahan masalah yang kompleks. Nah, contoh AI dalam kehidupan sehari-hari itu seperti asisten virtual, kayak Google Assistant dan Siri yang ada di smartphone. Lalu, AI ini tidak hanya terbatas pada asisten virtual atau robot, lebih luas lagi, AI mencakup sistem komputer yang dapat berpikir dan belajar serta menyelesaikan tugas seperti manusia. Nah, berdasarkan pengertiannya, AI itu dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, pada tahun 1978, AI itu diartikan sebagai suatu sistem yang dapat berpikir seperti manusia. Namun, karena berjalannya waktu, pengertian tersebut tidak lagi relevan sehingga pada tahun 1990, pengertian tersebut berubah menjadi AI adalah suatu sistem yang dapat berperilaku layaknya manusia. Dan pada tahun 1992 terdapat pembaruan pengertian lagi, di mana AI adalah suatu sistem yang dapat berpikir secara rasional. Seiring berjalannya waktu, ternyata pengertian tersebut tidak juga relevan dengan pengertian AI, sehingga pengertian AI sendiri diperbarui menjadi AI adalah suatu sistem yang dapat berperilaku secara rasional pada tahun 1998. Nah, lanjut, teknik dalam artificial intelligence itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada teknik searching, reasoning, planning, dan juga learning. Untuk teknik searching sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada blind search, heuristic search, dan juga ada probabilistic search. Untuk teknik reasoning itu dia terbagi menjadi 4. Yang pertama ada rule based, case based, fuzzy, dan juga uncertainty. Dan yang ketiga tuh teknik planning terbagi menjadi 2, yaitu ada goal stack planning dan juga ada constraint posting. Dan yang terakhir itu ada teknik learning terbagi menjadi 3, yaitu ada teknik supervised learning dan juga unsupervised learning. Kita bahas yang pertama, yaitu teknik searching. Teknik searching sendiri adalah suatu teknik untuk menemukan langkah-langkah sistematis untuk mencapai tujuan. Jadi, ini tuh dicontohkan dalam aplikasi Google Maps, di mana pada aplikasi tersebut, jika kita ingin mencapai suatu lokasi atau suatu tempat, Google Maps ini akan memberikan kita beberapa rekomendasi rute yang worth it yang disarankan untuk kita melalui rute tersebut. Nah, di sini Google Maps ini akan mencari rute-rute yang memang dia itu tercepat dan efisien untuk kita sampai ke tujuan tempat kita. Lalu selanjutnya itu ada teknik reasoning, di mana teknik ini adalah suatu teknik untuk menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Contohnya diterapkan pada aplikasi sistem pakar diagnosis hama atau penyakit pada suatu tanaman, di mana jika kita memiliki suatu tanaman dan tanaman kita memiliki suatu penyakit, kita bisa memasukkan data-data mengenai penyakit atau gejala-gejala yang ditimbulkan dari tanaman kita ke aplikasi tersebut. Sehingga ya, aplikasi tersebut nantinya akan mendeteksi apa sih gejala-gejala, apa sih penyakit yang ditimbulkan dari gejala-gejala yang sudah kita kirimkan. Sehingga setelah didiagnosa berdasarkan data-data yang telah kita berikan, aplikasi tersebut akan memberikan solusi yang tepat untuk pengendalian hama dan juga penyakit tanaman itu. Lanjut ke selanjutnya, yaitu ada teknik planning, di mana teknik ini adalah suatu teknik untuk mendekomposisi masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang sederhana.
Ini dicontohkan dalam penggunaan lift elevator, di mana kita bisa tahu penggunaan lift itu tidak hanya dipakai oleh satu dua orang ataupun lantai satu, lantai dua, tetapi banyak digunakan di gedung-gedung tingkat tinggi seperti kayak gedung tingkat 30, 11, dan sebagainya. Nah, kita juga tahu yang memakai lift itu tidak hanya satu dua orang, dan setiap orang yang memakai lift itu pasti memiliki tujuan yang berbeda-beda. Nah, eh, si lift ini tuh cara kerjanya adalah dia bisa nge-planning, dia akan pergi ke lantai mana duluan sesuai dengan penggunanya memencet tombol mana duluan. Jadi dia akan nge-planning atau menyusun lantai mana dulu nih yang harus dia tuju, seperti itu. Lalu selanjutnya itu terdapat teknik learning, di mana teknik ini adalah suatu teknik untuk mengajarkan pola data kepada komputer untuk memperoleh pengetahuan. Contoh dari teknik learning ini sendiri itu adalah face recognition ataupun fingerprint yang ada di HP kita saat kita ingin membuka HP kita. Terus selanjutnya, bagaimana sih cara membuat AI? Menurut Bu Yesi, pada tahun 2023, beberapa cara yang dapat kita gunakan untuk membuat suatu AI. Yang pertama itu adalah menentukan tujuan dan identifikasi masalah. Jadi kita harus menentukan nih masalah apa yang ingin kita selesaikan dengan AI yang nantinya akan kita buat. Lalu yang kedua itu kita harus memilih dan menentukan jenis AI yang akan kita pakai. Lalu yang ketiga, mempelajari dengan saksama AI yang sudah ditentukan untuk menggunakan model atau algoritma yang tepat. Lalu yang keempat, kita dapat melakukan pemrograman atau pembuatan software. Atau bahasa gampangnya itu kita bisa melakukan coding. Lalu yang kelima itu kita dapat melakukan penyempurnaan dan juga optimasi dari AI yang sudah kita buat, dari coding yang sudah kita buat. Lalu yang terakhir itu adalah penanaman software yang telah sempurna atau telah sempurna dibuat ke dalam suatu komputer atau mesin untuk membuat komputer tersebut itu menjadi cerdas. Itu bisa kita bahasanya itu menanamkan komputernya itu menanamkan sistem itu ke komputer. Oke, lanjut. Selanjutnya itu terdapat Artificial Neural Network, di mana Artificial Neural Network atau jaringan saraf tiruan adalah suatu upaya untuk mensimulasikan jaringan neuron yang membentuk otak manusia sehingga komputer akan dapat mempelajari berbagai hal dan membuat keputusan dengan cara yang mirip manusia. Nah, ANN ini sendiri dibuat dengan memprogram komputer biasa untuk berperilaku seolah-olah mereka sel-sel otak yang saling berhubungan. Nah, algoritma yang paling populer digunakan oleh ANN ini adalah supervised learning. Namun tidak menutup kemungkinan ANN juga banyak menggunakan metode unsupervised learning. Nah, dikarenakan model ANN ini terinspirasi oleh sistem saraf biologis manusia, sehingga arsitekturnya pun dia dibuat seperti otak manusia, di mana terdiri dari neuron-neuron yang saling terhubung satu sama lain, dan bentuknya itu yang kompleks dan juga non-linear. Nah, ANN ini sendiri itu direpresentasikan menjadi 3 bagian, yaitu terdapat input, terdapat output, dan juga terdapat hidden layer, di mana hasil dari masing-masing layer yang tersembunyi ini tuh disebut sebagai activation atau node value. Lalu selanjutnya untuk arsitektur ANS dan JST, di mana yang pertama itu terdapat single layer network atau lapisan tunggal yang hanya memiliki satu lapisan dengan bobot-bobot terhubung. Nah, pada jaringan ini langsung mengolah input menjadi suatu output tanpa melalui lapisan tersembunyi atau hidden layer-nya. Lalu yang kedua itu terdapat multi-layer network, di mana pada jaringan ini selain unit input dan output, ada unit lain yaitu hidden layer, di mana ini tuh dapat menyelesaikan masalah yang lebih kompleks daripada masalah yang ditangani oleh si single layer network. Lalu selanjutnya yang ketiga itu ada competitive layer net, di mana ini adalah suatu jaringan lapisan kompetitif mirip dengan jaringan lapisan tunggal ataupun ganda.
Hanya saja, ada neuron output yang memberikan sinyal pada unit input. Itu sering disebutnya itu sebagai feedback. Lanjut, kita ke cara kerja JST atau jaringan saraf tiruan atau Artificial Neural Network. Pertama, jaringan saraf tiruan itu menerima sinyal input dari sumber luar. Nah, inputnya ini tuh berupa pola atau gambar yang kemudian direpresentasikan dalam vektor XN. Seperti di sini tuh contohnya X1, X2, XI, hingga XN. Lalu inputnya itu dikalikan dengan bobot yang sesuai. Nah, bobot ini mewakili kekuatan interkoneksi antar neuron di dalam GST. Bobot itu yang ini, yang I ini. Lalu, ketika jumlah bobotnya itu sama dengan 0, maka bias ditambahkan untuk membuat output tidak 0 atau sesuatu yang lain untuk meningkatkan respons sistem. Nah, bias memiliki input yang sama dan memiliki nilai bobot yang sama juga dengan 0. Jadi ini adalah input layernya, lalu dia akan dioperasikan dengan hidden layer, lalu akan menghasilkan output layer, seperti itu. Lanjut ke jenis-jenis jaringan syaraf tiruan atau ANN. Itu yang pertama ada perceptron, yang kedua ada feed forward neural network, yang ketiga ada recurrent neural network, yang keempat ada radial basis function, yang kelima ada convolutional neural network atau CNN, yang keenam adalah modular neural network. Lalu selanjutnya adalah machine learning. Di mana kita tahu machine learning adalah sebuah komputer yang dapat belajar dari data untuk dapat mengenali pola atau pengetahuan, sehingganya setelah belajar nantinya mesin tersebut dapat menjadi pintar berdasarkan dengan pola dan pengetahuan yang telah dipelajarinya. Nah, untuk workflow-nya sendiri atau cara kerjanya machine learning itu seperti ini. Pertama, machine learning ini akan melakukan training data di mana di training data ini mereka akan mempelajari pola-pola gambar-gambar yang nantinya akan menjadi bahan uh, untuk mereka menjadi pintar. Lalu setelah mereka melakukan training data, mereka akan melakukan yang namanya learning process, di mana di learning process ini artificial neural network ini yang bekerja. Lalu selanjutnya terdapat pemodelan. Pemodelannya itu di sini contoh kita menggunakan ANN atau artificial neural network. Dimana di sini kita melakukan testing, di mana ketika kita testingnya itu 2 dan ketika dia diuji coba dan outputnya adalah 2, berarti metodenya itu sudah benar dan ANN-nya itu sudah sempurna sehingga mesin machine learning tersebut dapat dioperasikan seperti itu. Lalu selanjutnya terdapat algoritma machine learning. Untuk algoritma sendiri terbagi menjadi 6, yaitu ada decision tree, ada k-nearest neighbors, ada naive Bayes classifier, lalu logistic regression, artificial neural network, support vector machine, k-means, dan juga ada FP-crowd. Lalu ada paradigma machine learning. Paradigma machine learning itu ada 3, namun di sini kita akan membahas 2 yang telah saya pelajari, yaitu ada supervised learning dan juga unsupervised learning. Untuk supervised learning sendiri melibatkan pembelajaran komputer dari data berlabel yang telah diberikan sebelumnya. Nah, algoritma dalam supervised learning ini sendiri bertugas untuk menemukan pola dalam data dan mencari hubungan antara input dan output. Lalu yang kedua ada unsupervised learning, di mana unsupervised ini berfokus pada analisis data tanpa adanya label atau petunjuk manusia. Sehingga dalam unsupervised learning ini, komputer itu mencari pola dan struktur dalam data secara mandiri tanpa tahu apa yang seharusnya dicari. Lalu terdapat linear dan nonlinear, di mana seperti yang kita tahu, sistem adalah sebuah satu kesatuan yang terdiri dari sebuah input, proses, output, yang mana secara keseluruhan sistem ini bersatu untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien.
Nah, dikatakan sistem ini akan dikatakan sebagai linear apabila jika diberikan sebuah input dan input tersebut berubah-ubah, maka output yang dihasilkan juga akan berubah-ubah. Pada fungsi linear ini sendiri ketika digambarkan akan membentuk grafik yang lurus. Nah, kemudian sistem ini akan dikatakan non-linear apabila jika diberikan sebuah input dan input tersebut berubah, maka output yang dihasilkan dapat berubah dan bisa juga tidak berubah atau tetap. Dan pada fungsi non-linear ini, ketika digambarkan akan menghasilkan grafik yang melengkung. Nah, ini untuk persamaannya itu, untuk persamaan linear, ini rumusnya fx sama dengan mx plus c. Dan untuk persamaan linear, ini rumusnya yaitu fx sama dengan fx pangkat n plus c. Lanjut, di sini adalah dari contoh dari linear, di mana di sini rumus yang diberikan yaitu persamaan yang diberikan yaitu y sama dengan 2x. Bisa dilihat di sini. Ketika x-nya min 2, dia y-nya min 4. Min 4 didapat dari mana? Min 4 didapat dari 2 dikali x. 2 dikali min 2, ya hasilnya min 4. Sehingga di sini dia min 2, min 4. Lalu yang di sini, min 2 dapat dari mana? Dapat dari 2 dikali x, 2 dikali min 1. Sehingga di sini y-nya adalah min 2. Dan bisa kita lihat di sini ketika inputnya berubah, maka outputnya juga otomatis akan berubah. Dan untuk linear ini akan membentuk garis lurus seperti ini. Grafiknya dia berupa garis lurus. Lanjut, ini adalah contoh dari non-linear. Di mana untuk contoh dari non-linear ini sendiri, kita menggunakan persamaan y sama dengan 2x pangkat 2. Nah, di sini bisa dilihat ketika dia x-nya min 2, y-nya adalah 8. 8 dapat dari mana nih? 8 didapat dari sini, yaitu 2 dikali x pangkat 2. X pangkat 2, x-nya min 2. Dan 2 pangkat 2 yaitu 4. 2 kali 4, 8. Lalu yang kedua min 1, x-nya y-nya 1. Sama juga didapat dari persamaan 2x pangkat min 2x pangkat 2. Lalu 0, dapat di sini juga 0, x, y-nya 0. 1, y-nya 2, 2, y-nya 8. Jadi kita bisa lihat di sini, ketika x-nya berubah, di sini outputnya itu tetap sama. Atau tidak berubah, yaitu 8, 1, 0, 2, 8. Dan untuk grafiknya, kita bisa lihat di sini, grafiknya itu dia melengkung ke atas. Lanjut, yaitu ada perhitungan perseptron, di mana algoritma pembelajaran perseptron itu cara ngitungnya itu ada 5 langkah. Yang pertama itu kita bisa melakukan inisialisasi semua inputan, matriks vektor, target, dan juga learning rate-nya. Lalu yang kedua, kita lakukan pengecekan semua vektor yang misclassification. Yang ketiga, jika hasilnya bernilai negatif, maka terjadi misclassification dan kalikan hasilnya dalam negative learning rate, sehingga kemudian hasilnya itu dapat disimpan dalam bentuk matriks untuk inputan yang misclassification. Lalu untuk yang keempat, lakukan perubahan bobot yang baru, dan yang terakhir itu ulangi langkah kedua, hingga tidak terdapat lagi vektor yang misclassification. Oke, lanjut di sini adalah contoh dari perhitungan perseptron. Di sini kita menggunakan data dengan logika N. Bisa dilihat di sini ketika 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 0, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1. Sehingga didapatkan Y1-nya adalah 0, Y2-nya 0, learning rate-nya 1, biasnya 0, dan maksimal epoch-nya adalah 10. Untuk perhitungan epoch yang ke-1, bisa dilihat di sini, datang 1, X-nya itu bernilai 0,0, bobot W-nya itu 0,0, B-nya 0, targetnya 0. Sehingga ketika dimasukkan di dalam rumus, akan menghasilkan Y ini 0, Y sin-nya itu, Y-nya itu 1. Nah, sehingga setelah dilakukan perhitungan, akan didapatkan bobot baru W, yaitu 0,0, B-nya yaitu min 1, dan lanjutkan untuk data yang kedua. Nah, ini untuk perhitungan data yang kedua, di mana di sini X-nya sudah berubah, yaitu 0,1, W-nya 0,0, B-nya min 1, dan targetnya 0.
Ketika dimasukkan ke dalam rumus, akan menghasilkan Y ini sama dengan min 1, dan Y-nya sama dengan 0. Nah, karena Y ini sama dengan target, maka tidak perlu dilakukan perbaikan bobot, dan lanjutkan untuk data yang ketiga. Ini untuk epoch yang ketiga, di mana di sini X-nya adalah 1,0, Y-nya 0,0, B-nya min 1, dan juga targetnya 0. Nah, ketika dia masuk ke dalam rumus, akan menghasilkan Y sama dengan min 1, dan Y sama dengan 0. Dan karena Y adalah target, maka tidak perlu dilakukan perbaikan bobot, dan lanjutkan untuk data yang keempat. Ini untuk data yang keempat, data yang dipakai yaitu X-nya 1,1, Y-nya 0,0, B-nya min 1, dan targetnya 1. Ketika dimasukkan, Y ini yaitu min 1, dan Y-nya adalah 0. Nah, maka di bobot baru yang ini uh, Y-nya itu 1,1 dan B-nya sama dengan 0. Nah, karena di epoch pertama tadi itu masih ada error, makanya perhitungannya ini tuh dilanjutkan ke epoch-epoch berikutnya hingga maksimal itu sebanyak 10 kali. Dan ketika iterasinya itu telah berhenti, entah itu karena dia itu tidak ada error atau jumlah epochnya itu terpenuhi, maka nilai bobot W dan bias B digunakan dalam proses klasifikasi dengan rumus ini. Yin sama dengan input 1 kali bobot 1, input ditambah input 2 kali bobot 2, ditambah input N dikali bobot N plus B. Dan outputnya sama dengan psi dikali Yin. Seperti itu. Baik, saya kira cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi yang telah saya pelajari pada mata kuliah kecerdasan buatan. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.